Sahabat, jumpa lagi bersama saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini. Saya hendak menyampaikan tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati yang diambil dari selisip.com dengan judul Keserakahan dan Kultur Narsis Kita. Stiglitz dalam The Great Divide mengungkapkan bahwa dunia kita berada dalam kesenjangan ekonomi akut. Gap antara yang kaya dan yang miskin semakin besar. Sementara banyak orang mengais sampah guna mencari sesuap nasi. Sebagian kecil hidup berlebihan dan bahkan asyik memamerkan kekayaannya di media sosial tanpa risih. Kesenjangan ekonomi itu dihasilkan oleh kebijakan politik yang ditata oligarki super rich. Mereka menciptakan sistem dan kultur serakah yang mengeksploitasi manusia, segala makhluk dan bumi ini. Mereka mendapat untung besar, sementara yang lain buntung. Inilah dekade keserakahan, kata Stiglitz. Efeknya, kualitas kehidupan dan bumi menurun drastis. John Cobb dalam Sustaining the Common Good mengatakan bahwa keserakahan manusia telah menghancurkan bumi dan segala isinya. Bumi dirusak, bahkan diperkosa beramai-ramai tanpa suara kenabian agama-agama. Bumi sedang kita binasakan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Arthur Galston, seorang biologis dan botanis Amerika, menamakan proses ini sebagai ekosida. Padahal bumi adalah bunda kehidupan dan rumah kita sendiri, dan ini menempatkan kita sendiri dalam kiamat besar. Bagaimana respons gereja? Paling sedikit ada 3. Pertama, dunia dan hal yang duniawi dianggap sangat penting. Kekayaan adalah tanda anugerah Tuhan, sementara kemiskinan adalah tanda kurang iman dan bahkan kutuk Tuhan. Lalu gereja mendorong keserakahan. Ayat suci beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28 dijadikan sumber legitimasi. Eksploitasi bumi tanpa batas diabsahkan. Teologi kesuksesan dan kemakmuran dikumandangkan. Kesenjangan ekonomi dirayakan, disyukuri. Gereja semakin kaya saat manusia semakin miskin. Dunia semakin compang-camping. Respons kedua, apatis. Dunia hanya kehidupan sementara, jadi tidak terlalu penting. Materi itu duniawi, yang rohani itu sorgawi. Yang terpenting fokuslah untuk bekal kehidupan di seberang sana. Ayat suci penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 18 dijadikan sumber legitimasi. Orang pun rela menerima penderitaannya. Orang menerima kemiskinannya karena indoktrinasi bahwa hidup sudah digariskan dari atas sana. Tidak ada pemberontakan, sudah given, takdir. Inilah yang mendorong Marx menyebut bahwa agama menjadi candu. 2 respons gereja tersebut justru melegitimasi kultur keserakahan, ketidakadilan, dan eksploitasi terhadap bumi. Masih ada respons lain yang sama sekali berbeda. Respons ini diekspresikan sebagai gerakan ekumenis dunia. Gereja-gereja Calvinis dalam WARC, kini WCRC, membuat pengakuan iman pada sidang raya WARC tahun 2004 di Accra. Pengakuan iman Accra berbunyi, kita percaya bahwa Allah berdaulat atas seluruh ciptaan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Karena itu kita menolak tata ekonomi dunia yang berlaku sekarang yang dipaksakan oleh kapitalisme, neoliberal, dan sistem ekonomi lain manapun, termasuk tata ekonomi yang direncanakan secara mutlak yang bertentangan dengan perjanjian Allah dengan mengesampingkan orang miskin, orang yang lemah, dan seluruh ciptaan dari kepenuhan kehidupan. Kita menolak setiap klaim kekaisaran ekonomi, politik, dan militer yang melawan kedaulatan Allah atas kehidupan dan bertindak bertentangan dengan pemerintahan Allah yang adil. Pada tahun 2005, Dewan Gereja Dunia pun mengkritik keras adanya kesenjangan ekonomi dalam dokumen Alternative Globalization Addressing People and Earth.
Dewan Gereja Dunia mendesak agar umat manusia memperkokoh kehidupan bersama di bumi. Semua orang harus hidup dalam relasi yang adil, damai, dan sejahtera. Dewan Gereja Dunia mengusulkan dua aspek. Pertama, kita harus mengontrol nafsu keserakahan sehingga kita tidak mengorbankan makhluk hidup lainnya dan tidak menciptakan ekosida. Aspek kedua, kita harus menerapkan standar sosial baru dalam kesuksesan. Kesuksesan bukan pertama-tama dilihat dari apa yang dimiliki seseorang. Kesuksesan itu dilihat dari kontribusi seseorang bagi kebaikan sesama, segala makhluk dan bumi ini. Daripada bersikap narsis kekanak-kanakan dengan memamerkan kekayaan, lebih baik pamerkan kebaikan bagi yang lain. Pamer kebaikan di sini bukan dimotivasi oleh kultur narsis, tetapi oleh keinginan menginspirasi kebaikan. Himbauan Dewan Gereja Dunia itu mengingatkan kita agar serius terhadap nasib manusia dan bumi yang berada di ambang kehancuran total. Teologi yang menjustifikasi keserakahan dan teologi yang menjustifikasi apatisme harus disingkirkan. Teologi ini membuat gereja menjadi problem maker, menjadi toksik bagi kehidupan umat manusia dan dunia. Selain teologi yang memperhatikan kebutuhan individual personal, kita butuh teologi sosial yang memperkuat komunitas kebangsaan dan kemanusiaan. Teologi sosial ini harus memberi kontribusi bagi kebaikan seluruh makhluk dan bumi ini. Tanggung jawab bersama harus didorong agar kita terhindar dari kiamat yang kita ciptakan sendiri. Agama-agama termasuk gereja akan menjadi relevan bila mulai menyelami berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan ekologi yang mencelakakan kita semua. Demikian tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati dalam Info dan Opini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat, jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih, sampai jumpa.